Oke, selamat datang di channel YouTube saya, di channel Ruang Para Bintang. Nah, kali ini kita berjumpa di channel ini. Saya sapa semuanya. Kita berjumpa untuk belajar membahas tentang materi matematika minat kelas 11 IPA dengan topik persamaan garis singgung lingkaran. Nah, jadi buat siswa-siswi, adik-adik kami semua yang ingin paham dan ingin lebih memahami bagaimana cara menentukan persamaan garis singgung lingkaran. Nah, jadi channel ini sangat cocok buat adik-adik kami semua, siswa-siswa kelas 11 IPA. Jadi, saya ingatkan untuk jangan lupa like, share, komen, dan subscribe terlebih dahulu channel ini. Silakan di subscribe. Oke. Nah, jadi kita jumpa lagi, kita bahas, yaitu kali ini mengenai persamaan garis singgung jika diketahui gradien M ya. Jadi ingat, persamaan garis singgung jika diketahui gradien M ya, gradien M. Jadi ini sebenarnya kalau kita ingat gradien ini adalah materi di waktu SMP ya, yaitu kelas 8. Nah, kalau enggak salah ya. Nah, bagaimana kita hubungkan kemari? Nah, kita harus paham dulu bagaimana cara-cara menentukan gradien. Nah, itu sudah dipahami sebelumnya mungkin ya. Nah, oke. Jadi langsung saja kita mulai dari materinya ya. Nah, oke. Ini materinya kita perhatikan di sini. Sebuah lingkaran dengan garis Y sama dengan MX tambah N, di mana dari lingkarannya adalah X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Sedangkan ini adalah persamaan garisnya. Jadi antara garis dengan lingkaran itu saling bersinggungan. Jadi ketika saling bersinggungan, maka kita ingat nanti di sini ada syarat bahwasanya diskriminan itu sama dengan 0 ya. Jadi ingat, diskriminan sama dengan 0. Itu syarat menyinggung. Itu hubungan antara garis dan lingkaran di materi sebelumnya yang sudah diajarkan ya. Nah, jadi persamaan garis di sinilah M-nya. Inilah gradien ya. Inilah namanya gradien M. Oke? Nah, kita lihat di sini yang pertama, dari persamaan lingkaran X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, X kurang A kuadrat tambah, nah tadi Y-nya adalah MX tambah N. Jadi ini kita substitusi ke Y-nya gitu. Kita substitusi, inilah dia nih ya. Kita substitusi, maka MX ditambah N dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini kita kuadratkan. X kuadrat sudah 2 kali X kali min A min 2AX. Kemudian min A kuadrat jadi positif A kuadrat. MX kuadrat ini jadinya M kuadrat X kuadrat. Nah, kemudian ini kalau kita kuadratkan lagi 2 kali MX N tambah. Nah, kadang-kadang misalnya bagaimana sih mengkuadratkan ini gitu ya. Nah, jadi boleh dikuadratkan misalnya per kelompok gitu, atau sekali langsung. Nah, boleh nanti dibuat bagaimana cara membuatnya ini. Boleh kita buat caranya seperti ini. MX ditambah N dikurang B kuadrat ya. Itu sama dengan, kita buat jadinya MX tambah N kuadrat ya, dikurang 2 kali MX tambah N dikali B
ditambah dengan B kuadrat. Nah, ini baru kita kuadratkan. MX kuadrat, M kuadrat, X kuadrat tambah. Nah, di sini 2MX ya, 2MXN atau 2MNX ya, tambah N kuadrat. Nah, dikurang 2MBX ya. Kemudian dikurang 2NB tambah B kuadrat gitu. Jadi itu nih ya. Nah, oke. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, itulah penyelesaiannya untuk ini ya. Nah, oke. Jadi R kuadratnya ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadinya kita buat seperti ini. Kita bentuk dia menjadi persamaan kuadrat. Nah, jadi kita peroleh jadinya X kuadrat tambah M kuadrat X kuadrat dikurang 2AX, artinya yang sejenis satu suku kita dekatkan gitu. Nah, jadi min 2AX ditambah 2MNX dikurang 2BMX tambah A kuadrat tambah N kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2BN dikurang R kuadrat sama dengan 0. Nah, ini koefisiennya kan 1. Jadi kita buat 1 tambah M kuadrat, kita kurungkan, baru X kuadrat gitu. Baru kita buat di sini min 2 buka kurung A kurang MN, karena ini kita buat kurang di sini karena min jadi plus di sini nanti ya. MN plus ini karena di sini min, jadi kita min plus ya, BM X. Oke. Ini sudah pas. Ditambah A kuadrat tambah N kuadrat tambah B kuadrat kurang 2BN dikurang R kuadrat sama dengan 0. Nah, inilah dia hasil substitusinya ya. Nah, oke. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami cara mensubstitusi. Nanti boleh dicoba lagi sekali lagi di rumah ya. Nah, oke, sambil melihat video ini bisa dicoba lagi. Nah, selanjutnya kita lihat di slide berikutnya. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, karena lingkaran dan garis bersinggungan, maka kita gunakan syarat bersinggungan, yaitu D sama dengan 0. Di mana D, kita ingat rumusnya adalah tadi D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau kita cek tadi, maka A-nya bisa kita peroleh dari sini. Dari sini kita peroleh A-nya ini ya. Nah, A-nya ini, jadi jelas di sini A-nya sudah dapat ini. A-nya adalah 1 tambah M kuadrat ya. Sedangkan B-nya min 2 ya, min 2 ini dia ya B-nya, sedangkan C-nya ini. Oke? Nah, jadi kita cek kembali. Nah, B kuadrat dikurang 4AC sama dengan, jadi 4 kali dari mana 4? Karena tadi B-nya kan 2 ya. Jadi 2 kali A kurang MN. Nah, sebenarnya sini 2 ya, jadi kuadratkan langsung seperti ini. 2 kali A kurang MN tambah BM kuadrat. Dikurang 4 kali A. A-nya tadi ini pas, C-nya ini. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan. Nah, ini jadinya kita buat 4-nya ini kita bagi, artinya sama-sama kita bagi 4, maka ini habis, ini juga habis ya. Oke, nah A dikurang MN tambah BM kuadrat dikurang 1 tambah M kuadrat dikali A kuadrat tambah N kuadrat tambah B kuadrat kurang 2BN dikurang R kuadrat sama dengan 0. Nah, dari sini kita selesaikan seperti biasa tadi, maka kita peroleh seperti ini. Jadi A kuadrat ditambah MN kuadrat, kemudian B kuadrat M kuadrat dikurang 2A MN ditambah 2ABM. Nah, ini kita kalikan kemari, dikurang masih 2BM kuadrat N dikurang A kuadrat ya kan. Kemudian dikurangi N kuadrat dikurang B kuadrat ditambah 2BN tambah R kuadrat dikurang A kuadrat M kuadrat dikurang M kuadrat N kuadrat dikurang B kuadrat M kuadrat ditambah 2BM kuadrat N tambah M kuadrat R kuadrat sama dengan 0. Jadi ini sangat panjang ya, tapi caranya harus dipahami nanti. Jadi ini coret hilang. Jadi tinggallah min 2AMN tambah 2ABM dikurang N kuadrat dikurang B kuadrat ditambah 2BN tambah R kuadrat dikurang A kuadrat M kuadrat, kemudian ditambah M kuadrat R kuadrat.
Nah, jadi ini kita buat jadinya 2AMN kurang 2ABM tambah N kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2BN dikurang R kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat dikurang M kuadrat R kuadrat sama dengan 0. Nah, N kuadrat tambah A kuadrat M kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AMN dikurang 2BN dikurang 2ABM. Nah, ini kita kelompokkan. Dikurang R kuadrat kali 1 tambah M kuadrat sama dengan 0. Nah, jadi mungkin ini sangat membuat kita pusing ya. Jadi kita coba pahami, yang penting dia dikuasai karena ini kan dasar ya. Jadi ini hanya menemukan rumusnya. Nah, jadi selanjutnya kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini dia. Nah, dari sini kita lihat N tambah AM kurang B kuadrat, itulah dia tadi penyelesaiannya, sama dengan R kuadrat kali 1 tambah M kuadrat. Nah, ini jadinya N ditambah AM kurang B sama dengan plus minus, kita akarkan. Jadi akar dari R kuadrat kan R, yang ini kita buat seperti ini, 1 tambah M kuadrat. Nah, kita geser N sama dengan min AM tambah B plus minus R akar 1 tambah M kuadrat. Nah, N sama dengan min AM kurang B plus minus R akar 1 tambah M kuadrat. Nah, jadi kita substitusilah N-nya ini ke sini. Gitu. Kita ganti, maka ini menjadi Y sama dengan MX. Ya kan? Tadi kan Y sama dengan MX dikurang. N-nya kita ganti, kurang AM kurang B plus minus R akar 1 tambah M kuadrat. Y sama dengan MX kurang AM tambah B plus minus R akar 1 tambah M kuadrat. Nah, kita geser B-nya sebelah kiri sebagai pusat ya. Y kurang B sama dengan M buka kurung X kurang A plus minus R akar 1 tambah M kuadrat. Nah, jadi untuk menentukan persamaan garis singgung dengan gradien M dan jari-jari R, maka kita gunakan rumus ini untuk pusat A, B. Kalau misalnya pusatnya O 0,0, jadi sangat mudah, berarti B-nya dan A-nya 0. Nah, ini jadinya Y sama dengan, ini tinggal 0 ya. Ini M, X plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Jadi tidak ada lagi Y kurang B sama X kurang A gitu. Jadi nggak ada lagi A dan B. Oke, ini dia untuk materi daripada persamaan garis singgung. Jadi dasarnya ini, yang penting kita ingat bagaimana cara nanti memasukkan ke dalam soal. Nah, jadi mengingat rumusnya sangat gampang, yaitu Y dikurang B sama dengan M kali X kurang A plus minus R kali 1 tambah M kuadrat. Nah, yang susah itu adalah mencari dari mana rumusnya gitu. Nah, ketika mengaplikasikan ke dalam soal ini sangat mudah gitu kan. Nah, oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam contoh ya. Jadi kita masuk ke dalam contoh. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soalnya ya. Oke, ini kita lihat contohnya. Oke, kita bahas contoh ya. Yang pertama kita mulai dari soal ini. Oke, ini dia. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X tambah 1 kuadrat ditambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan 5 jika gradien, nah jika gradien garis singgungnya 2 gitu. Jadi garis singgungnya 2 berarti kan M-nya itu 2, sedangkan R-nya bisa kita lihat dari sini, R kuadratnya kan 5 ya, berarti R-nya adalah akar 5. Sedangkan pusatnya, ini pusatnya A ini. Jadi kita lihat dari sini aja. Nah, jadi kan rumusnya Y kurang B sama dengan M kali X kurang A plus minus R akar M kuadrat tambah 1 gitu ya. Jadi caranya kita lihat ini aja. Langsung ambil aja Y kurang 3 gitu. Y kurang 3 sama dengan M-nya 2. X tambah 1 langsung ya. Plus minus. R-nya adalah akar 5 kali akar 2 kuadrat ya kan, tambah 1.
Jadi Y kurang 3 sama dengan 2 kali X tambah 1 plus minus akar 5 dikali akar 5. Jadi Y kurang 3 sama dengan 2X ditambah 2 plus minus 5. Kenapa? Akar 5 dikali akar 5. Jadi dari sini bisa kita lihat berarti Y kurang 3 sama dengan 2X ditambah 2 plus 5. Yang pertama. Maka kita peroleh dari sini Y kurang 3 sama dengan 2X tambah 7 atau Y sama dengan 2X ditambah 7 tambah 3, 10. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Y kurang 3 sama dengan yang minusnya nanti 2X tambah 2 kurang 5. Y sama dengan Y kurang 3 2X dikurang 3, maka Y sama dengan 2X. Nah, itu dia untuk soal yang bentuknya seperti ini, dikasih tahu persamaan lingkaran berpusat di A, B, kemudian dikasih tahu gradiennya dan jari-jarinya. Oke, lanjut kita ke contoh berikutnya ya, kita ke contoh berikutnya. Oke, kita lihat ini soalnya. Tentukanlah persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 10Y tambah 19 sama dengan 0. Jadi kita jawab X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 10Y tambah 19 sama dengan 0. Jadi pusatnya adalah min setengah dari min 4 berarti 2, min setengah dari min 10 berarti 5 gitu ya. Sedangkan C-nya di sini 19. Berarti R kan kalau kita ingat rumusnya apa? A kuadrat tambah B kuadrat kurang C. Jadi 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurang 19. Nah ini jadinya 4 tambah 25 dikurang 19. Jadi 429 kurang 19 berarti sekitar 10 ya. Jadi R-nya adalah akar 10. Jadi persamaan garis singgung kalau kita ingat berarti langsung aja kita buat Y kurang B sama dengan M kali X kurang A plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Jadi Y dikurang 5 sama dengan M-nya min 3 ya kan. X dikurang 2 plus minus akar 10 kali akar 3 kuadrat berarti 9 tambah 1. Jadi Y kurang 5 sama dengan min 3X plus 6 plus minus 10 ya, akar 10 kali akar 10. Jadi kita lihat yang pertama Y kurang 5 sama dengan min 3X tambah 6 tambah 10. Y sama dengan min 3X tambah 16 ditambah 5. Y sama dengan min 3X tambah 21. Itu yang pertama. Yang kedua, Y kurang 5 sama dengan min 3X plus minus kurang 10. Jadi Y sama dengan min 3X kurang 4 ditambah 5. Y sama dengan min 3X tambah 1. Oke, itu dia untuk soal yang bentuknya seperti ini. Nah, masih ada contoh yang lain untuk melatih kamu supaya makin bisa ya. Kita lihat contohnya lagi di sini. Oke, ini dia contohnya berikutnya. Tentukanlah persamaan garis singgung lingkaran X kurang 4 kuadrat tambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan 16 yang sejajar dengan garis. Nah, jadi ada dua sebenarnya ini, ada kata sejajar, ada kata tegak lurus. Nah, jadi saya ingatkan kembali ini materi SMP. Kalau dia sejajar, maka ingat gradien pertama sama dengan gradien yang kedua. Kalau dia tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Jadi dua hal ini sangat perlu diingat untuk ketika misalnya soalnya diberitahu ada kata sejajar maupun tegak lurus. Jadi dari garis ini, dari garis 3X dikurang 4Y sama dengan 7, maka kita misalkan di garis pertama, maka M1-nya adalah ya min koefisien X ya, min koefisien X per koefisien Y. Berarti min 3 per min 4
artinya berarti dia 3/4. Maka M2 itu sama dengan M1, maka sama dengan 3/4. Nah, itulah gradien daripada garis ini sekarang. Jadi jelas di sini sudah ada berarti persamaan garis singgung, langsung kita gantikan, mengikuti ini ya, mengikuti ini dan ini. M-nya adalah 3/4 kali X kurang 4 plus minus R-nya ini akar 16 berarti 4 akar dari M kuadrat berarti 3/4 kuadrat tambah 1 gitu. Y kurang 3 sama dengan 3/4 dikali X kurang 4 plus minus 4 dikali akar 9/16 tambah 1 ya. Berarti 16/16 sama ya. Y kurang 3 plus, sama dengan 3/4 X kurang 4 plus minus ini 4 dikali akar 25/16. Y kurang 3 sama dengan 3/4 X kurang 4 plus minus ini jadinya 4/4 kali 5 gitu ya, atau boleh kita buat jadi 1 ini. Jadi Y kurang 3 sama dengan 3/4 kali X kurang 4 ditambah 5 plus minus. Oke, jadi dari sini yang pertama ini kita kalikan aja, kali 4 ya kan. 4Y kurang 12 sama dengan 3 kali X kurang 4 plus minus 20. Nah, jadi inilah yang menjadi dasar kita mengerjakan soal. Nah, jadi yang pertama kita buat jadinya gini. 4Y kurang 12 sama dengan 3X kurang 12 tambah 20 gitu. Jadi kita susun rapi. Berarti kita buat ke sana semua, ke sebelah kiri ya. Itu 3X kurang 4Y, pindahkan semua ke sebelah kiri, tambah 8 ini kan. Ini sama ini habis ya kan. Berarti di sini tambah 20 sama dengan 0. Itu dia yang pertama. Yang kedua adalah 4Y kurang 12 sama dengan 3X kurang 12 dikurang 20. Jadi 4Y kurang 12. Nah, ini sama ini habis ya. Berarti ini kita buat jadinya 4Y sama dengan 3X kurang 20. 3X kurang 4Y kurang 20 sama dengan 0. Itu dia untuk contoh yang ketiga ini ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita lihat di buku ya, ada di sini saya buat buku dari Normandiri, kita lihat nanti di sini. Oke, ini ada di buku Normandiri Matematika Minat ya, di halaman 110 ya, di halaman 110. Nah, oke. Jadi ini ada soalnya ada 5. Nah, boleh dicoba, tapi untuk melatih ya, saya coba bahas kembali. Nah, supaya kamu terbiasa ya. Jadi kita coba bahas soalnya supaya lebih paham. Nah, sekarang kita lihat dari 1, 2, 3, 4, 5 ini kita coba bahas ya. Ini dia soalnya. Nah, soal yang pertama. Persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 dengan gradien min 2. Nah, ini ya. Jadi kalau yang ini kita sudah langsung paham. Bahwasanya persamaan garisnya kan rumusnya apa? Y sama dengan M MX plus minus R akar M kuadrat tambah 1 gitu ya. Nah, M-nya min 2, berarti Y sama dengan min 2X plus minus R-nya kan di sini. R-nya adalah akar 25, berarti 5 ya. Berarti 5 akar dari M-nya min 2 kuadrat tambah 1. Y sama dengan min 2X plus minus 5 akar dari 5. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, ini sangat mudah. Nah, berikutnya
Kita lanjut di soal berikutnya. Ini dia soal nomor 2. Persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 2x kurang 2y kurang 23 sama dengan 0 dengan gradien min 3/4. Oke, sekarang kita buat langsung cari dulu pusatnya. Pusatnya adalah min setengah dari min 2 berarti 1, min setengah dari min 2 berarti 1, ya kan? Jari-jari adalah akar dari nih 1 kuadrat tambah 1 kuadrat dikurang negatif 23. Kenapa? Karena C-nya di sini min 23. Jadi ini adalah 1 tambah 1 tambah 23. Maka ini akar 25 sama dengan 5. Oke, jadi kita buat persamaan garisnya, ya kan? Singgung. Y dikurang 1 sama dengan M min 3/4 X kurang 1 plus minus R-nya 5 akar dari ini jadinya min 3/4 kuadrat ditambah 1. Oke. Jadi Y kurang 1 sama dengan min 3/4 X kurang 1 plus minus 5 akar dari ini kan 9/16. 9/16 tambah 16/16. Jadinya Y kurang 1 sama dengan min 3/4 ya, X kurang 1 plus minus 5 kali 5/4. Jadi kalau kita kalikan semua dengan 4, ruas kiri dan ruas kanan, jadinya ini 4Y kurang 4 sama dengan min 3X, ya langsung 4-nya mati, tambah 3 plus minus ya 25. Nah, jadi boleh kita buat rapikan, dipindahkan sini, jadinya gini. 3x tambah 4y sama dengan 7. Ini kemarin kan jadi 7 ya. Plus minus 25. Nah, itu dia. Jadi jawabannya adalah 3x tambah 4y sama dengan 7 plus 25. Oke, itu dia untuk soal nomor 2. Next ke soal berikutnya ya. Oke, ini di soal nomor 3. Persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 2x tambah 4y kurang 21 yang sejajar dengan garis x tambah 5y sama dengan 15 ya. Nah, jadi di sini kita cari dulu ya, garis dari sini kan x tambah 5y sama dengan 15. Maka gradiennya ini M1-nya adalah min 1/5. Berarti M2-nya sama, min 1/5. Syarat sejajar tadi kan di materi sebelumnya kan sudah kita bahas nih tadi. Nah, jadi pusatnya jelas ada pusat ya, min setengah dari min 2 berarti 1, min setengah dari 4 berarti min 2. Maka R adalah akar dari 1 kuadrat 1 tambah min 2 kuadrat 4, kemudian ditambahkan 21. Jadi ini adalah akar dari 26 ya. Jadi akar 26. Oke, jadi kita langsung masukkan Y tambah 2 sama dengan M. M-nya berarti min 1/5 kali X kurang 1 plus minus M-nya tadi R-nya jadinya akar 26 ya kan. Akar dari M kuadrat berarti min 1/5 pangkat 2 tambah 1. Iya, berarti Y tambah 2 sama dengan min 1/5 X kurang 1 plus minus akar 26 kali akar dari ini kan 1/25 ditambah 25/25. Y tambah 2 sama dengan min 1/5 X kurang 1 plus minus akar 26 kali 26 berarti akar 26 per akar 25 berarti 5 ya. Nah, jadi ini ruas kiri ruas kanan kita kalikan 5. 5Y tambah 10 sama dengan min X ditambah 1 plus minus ya, jadinya di sini 26. Nah, oke, sekarang kita geser berarti X ditambah 5Y ya sama dengan min 9. Ya, min 9 plus minus 26. X tambah 5Y sama dengan min 9 plus minus 26. Jadi jawabannya adalah B ya.
Oke, itu dia untuk soal nomor 3. Oke, sampai sini masih mudah ya. Oke, kita lihat lagi di berikutnya. Oke, ini soal nomor 4. Persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 26x ditambah 8y tambah 160 sama dengan 0 yang tegak lurus dengan garis 12x tambah 5y. Nah, ini ada tadi konsep tegak lurus ya. Jadi tegak lurus, ingat tadi tegak lurus ya, apa kira-kira tadi? Ya, M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Atau boleh kita buat M2 sama dengan min 1 per M1 sama. Nah, jadi di sini 12x tambah 5y sama dengan 10. Berarti M1-nya adalah min 12 per 5. Jadi di sini min 1 per min 12 per 5, yaitu 5 per 12 gitu. Oke, jadi dapat M2-nya ya. Oke, nah pusatnya bisa kita cari pusat langsung ya. Ini 13, min 4 gitu kan. Oke, maka R-nya adalah akar dari 13 kuadrat ditambah min 4 kuadrat dikurang 160. Ini jadinya akar dari 169 ditambah 16 dikurang 160. Maka ini adalah akar dari 25, yaitu 5. Oke. Nah, berarti jadinya Y tambah 4 sama dengan M. Iya, 5 per 12, langsung aja. X kurang 13 plus minus R-nya 5 akar dari. Berarti di sini 5 per 12 kuadrat ya kan ditambah 1 gitu. Jadi Y tambah 4 sama dengan 5 per 12 kali X kurang 13 plus minus 5 akar dari 25 per 144 kali ditambah 144 per 144. Y tambah 4 sama dengan 5 per 12 X kurang 13 plus minus 5 akar dari 169 per 144. Berarti Y ditambah 4 sama dengan 5 per 12 X dikurang 13 plus minus 5 kali 13 per 12. Jadi kalau kita kali 12 semua, maka kita peroleh jadinya gini. 12Y ya kan? Ini ya. Baru ditambah 48 sama dengan 5X dikurang 65 plus minus 65 ya. Oke, 65. Jadi dari sini bisa kita buat berarti 5X kurang 2 ya, 5X kita pindahkan sini, 5X kurang berapa nih? 5X dikurang ya, 5X dikurang 12Y ya kan. Kemudian ini kurang 48 ya. Kurang 48 berarti kurang 48 berarti 65 berarti sama dengan ini tambahkan ke sana jadi 113 ya. 113 plus minus 65. Jadi 5X kurang 12Y sama dengan 113 plus minus 65. Oke, jawabannya ada di D ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 4. Nah, berikutnya kita lihat di soal selanjutnya. Ini dia. Oke, soal terakhir di halaman 110 ya. Karangan dari Normandiri, buku minat kelas 11 Matematika IPA. Lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8 menyinggung garis Y sama dengan X tambah K. Jadi pertama Y sama dengan X tambah K menyinggung ya kan, menyinggung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8. Jadi kita masukkan aja, kita substitusi X kuadrat tambah X tambah K kuadrat sama dengan 8. Jadi X kuadrat tambah 2XK tambah K kuadrat sama dengan 8. 2X kuadrat tambah 2XK ditambah K kuadrat kurang 8 sama dengan 0. Jadi A di sini 2, B-nya 2K, C
sedangkan C-nya K kuadrat kurang 8. Nah, jadi syaratnya kan kalau menyinggung adalah D sama dengan 0. Berarti B kuadrat dikurang 4 AC sama dengan 0. Jadi 2K kuadrat dikurang 4 kali A. 2 kali C, K kuadrat kurang 8 sama dengan 0. Jadi 4K kuadrat dikurang 8, K kuadrat kurang 8 sama dengan 0. Jadi kita bagi 4 berarti K kuadrat dikurang 2, K kuadrat kurang 8 sama dengan 0. Jadi K kuadrat dikurang 2K kuadrat ditambah 16 sama dengan 0. Jadi min K kuadrat sama dengan min 16. Jadi K kuadrat itu sama dengan 16, berarti K-nya adalah plus minus 4. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, itu dia untuk masalah persamaan garis singgung dengan gradien M. Jadi saya sudah bahas semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Silakan dipelajari kembali materinya ya. Jadi mudah-mudahan nanti di rumah bisa diulang-ulang. Oke, nah jadi demikian untuk pembahasan kali ini. Semoga hari-hari kalian bisa belajar di rumah, walaupun dalam situasi sekarang ini masih harus belajar di rumah ya. Jadi silakan diulang-ulangi, dipahami, nanti kita masuk berjumpa kembali di sekolah. Silakan dipelajari dengan baik. Oke, nah jadi saya ingatkan kembali untuk belajar ya, jaga kesehatan, terus menjaga diri untuk semakin berkualitas. Jadi jangan lupa untuk di subscribe channel ini ya. Jadi jangan lupa di subscribe channel Ruang Para Bintang, nanti bisa dibuka di website ruangparabintang.com ya, dan ada di Facebook Ruang Para Bintang. Oke, sekian dan terima kasih, semoga sukses, salam para bintang.